siapa? Yuyun. Kelas berapa? Guru honorer Pak, PAUD. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kawan baik Nur Iswan Channel. Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Kawan baik, beberapa waktu yang lalu ada seorang ibu mengejar mobilnya yang ditumpangi oleh Mas Anies yang didampingi ketika itu oleh Kang Saan Mustafa ya. Nah, ibu itu mengejar dan sekedar ingin mendapatkan tanda tangan dan mungkin kata-kata dari Mas Anies karena ia menenteng seperti sebuah bingkai ya kan. Yang di bingkai ada fotonya Mas Anies tuh. Dan ia meminta Mas Anies menuliskan sesuatu. Jadi ketika saya menonton video ini yang tadi sudah diputar itu keharuan itu menyeruak ya, bukan karena apa-apa. Karena profesinya ketika ditanya oleh Mas Anies itu ternyata ia hanya seorang guru ya, guru honorer. Dan guru honorer ini tahu sendiri kawan baik semua itu mungkin pendapatannya per bulan itu tidak sampai ya, mungkin tidak sampai 3 juta, bahkan kadang-kadang saya temukan itu honorer itu cuma ratusan ribu gitu. Jadi ketika menonton video ini saya membayangkan kehidupan Bu Yuyun ya, namanya itu Bu Yuyun, seorang guru honorer di PAUD ya, pendidikan anak usia dini gitu. Jadi bagaimana ia menghidupi keluarganya, bagaimana dia memastikan kehidupan dan kesejahteraan keluarganya itu yang terbayang, dan ia menitipkan aspirasi dan pesannya kepada Mas Anies Rashid Baswedan tuh. Dan ketika menuliskan nampak Mas Anies juga amat sangat respect, bahkan juga terharu ketika menuliskannya itu. Jadi kawan baik semua, Mas Anies itu memberikan perhatian ya, perhatian yang besar sekali kepada nasib dan kehidupan tenaga pendidik. Bukan karena ia pernah menjadi tenaga pendidik, tapi bukan karena ia juga lahir dari orang tua, dosen dan juga tenaga pendidik. Bukan karena ia dari kecil memang sudah bersenyawa ya dengan kehidupan para guru. Tetapi karena memang ia mengatakan bahwa semua orang dalam hidupnya itu pasti dibentuk atau dikawal atau dididik oleh para guru. Tidak ada satupun orang yang tidak bisa dilepaskan dari peran guru ya. Kalau guru yang dimaksudkan itu menurut saya sendiri ya, dalam definisi yang luas itu tidak sekedar guru pada tingkat SD, TK, PAUD, SMP, SMA ya, guru di tingkat universitas namanya dosen. Tapi pendidikan dan guru dalam arti luas juga menyangkut sekolah-sekolah yang bukan milik pemerintah seperti sekolah-sekolah swasta atau pendidikan-pendidikan di lingkungan pesantren, bahkan pendidikan di segmen yang non formal gitu. Jadi definisi guru itu menjadi luas
Dan kemudian Mas Anies itu ingin memastikan bahwa pemerintah harus mengambil alih tanggung jawab untuk memastikan kesejahteraan dan status para guru dan tenaga pendidik ini. Gitu. Jadi dari semua calon presiden, dari semua pemimpin, rasanya ya salah satu yang begitu memberikan perhatian besar, bahkan mungkin satu-satunya presiden, calon presiden ya, yang insya Allah akan menjadi presiden di kemudian hari jika mendapat dukungan semua kita rakyat Indonesia dan memilihnya, yang memberikan perhatian amat sangat besar kepada kalangan mereka ini ya Mas Anies Rashid Baswedan gitu. Dan itu nampak dari statement-statementnya bahwa ia ingin memastikan dan meminta dan berharap dan akan melakukannya ketika menjadi pemerintah. Karena pemerintah harus mengambil alih tanggung jawab, memastikan status dan memastikan penghidupan mereka atau kesejahteraan para tenaga pendidik ini, termasuk di dalamnya tuh guru. Salah satu ya memastikan status dan pendapatan atau kesejahteraan mereka itu adalah awal mula dari ketenangan profesi guru gitu. Jadi Mas Anies bagaimana mungkin mereka tenang dan konsentrasi mendidik anak-anak kita, mendidik anak-anak bangsa, mendidik generasi masa depan apabila status dan penghidupannya itu tidak membuat mereka tenang. Kenapa kalau mengambil utang besar-besaran untuk kereta cepat, ya investasi di IKN, ya kan, kemudian infrastruktur itu bisa digelontorkan besar-besaran, kenapa untuk memastikan penghidupan dan kesejahteraan para tenaga pendidik termasuk di dalamnya guru itu kok pelit gitu, kok dana seperti dihambur-hamburkan ya untuk hal yang bisa ditunda, tetapi kesejahteraan dan status dan penghidupan para guru dan tenaga pendidik adalah prioritas utama. Mestinya para pemimpin itu bersikap seperti Mas Anies Rashid Baswedan gitu. Karena kalau dilihat dari angka statistik jumlah guru ya, guru di kita itu khusus guru ya, itu sekitar 3,3 juta orang tuh. Ya, yang honorernya atau yang status PNS-nya itu cuma sekitar 1,3 atau 1,5 juta. Artinya di luar itu statusnya itu bukan PNS. Kalau bukan PNS berarti itu swadaya masyarakat yang menghidupi mereka di sekolah-sekolah swasta, di pesantren-pesantren, di pendidikan-pendidikan non formal lainnya gitu. Kenapa negara itu tidak hadir, tidak bertanggung jawab dengan lebih luas lagi, ya lebih besar lagi supaya kehidupan para guru kita itu sejahtera. Kalau sejahtera, ia bekerja dengan tenang dan konsentrasi. Kalau ia bekerja dengan tenang dan konsentrasi, maka ia akan mengajar anak didiknya itu dengan riang gembira dan penuh kasih sayang. Bagaimana mungkin ia bisa konsentrasi penuh ya apabila penghidupan kesehariannya itu membuat para guru ini pusing. Ada begitu banyak cerita guru yang nyambi. Ya nyambi sambil mencari nafkah dengan cara yang lain. Ada yang dengan memasak, bikin catering, bikin kue. Kalau para laki-laki mungkin cari tambahan dengan berbisnis kecil-kecilan, bahkan mungkin menjadi ojek gitu. Dan semua itu sudah saatnya ya kita semua mendukung orang-orang yang memang punya niat baik untuk mensejahterakan dan memberikan perhatian lebih besar kepada para guru ini gitu. Nah, jadi sulit negara ini akan semakin maju kalau perhatian kepada para pendidik ini juga rendah. Cerita tentang Bu Yuyun tadi ya,
yang menjadi guru honorer, rela dia ikhlas memilih jalan hidupnya menjadi pendidik. Dan masa depan negeri ini itu di kalangan generasi masa depan. Generasi masa depan setelah ia ditempa oleh ibu dan bapaknya di keluarga, oleh keluarga besarnya di rumah, maka level pendidikan berikutnya ya sudah pasti itu di sekolah-sekolah formal, baik itu swasta maupun negeri. Nah, jadi kita harus memperkuat perhatian dan mendukung orang-orang yang memberikan perhatian lebih. Nah, dalam konteks pemilu dan pilpres ini, maka satu-satunya calon, ya satu-satunya calon yang memiliki perhatian jauh lebih besar, ya adalah seorang Anies Rashid Baswedan. Demikian kawan baik, terima kasih.